Rezeki itu dari Allah dan Allah yang atur. Ketika kita minta kekayaan, kita lupa tubuh kita ini kekayaan. Yakin bahwa segala urusan itu di tangan Allah. Yang terpenting hari ini kita berbuat baik, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi khassahu bisyafa'ah amma ba'du. Mari kita niatkan, kita duduk i'tikaf di masjid ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketenangan hidup bukanlah hidup tanpa masalah. Ketenangan hidup bukanlah hidup tanpa problem. Problemnya itu masalah. Eta keneh. Ketenangan hidup bukan berarti kita ini tidak ada beban. Ketenangan hidup itu bagaimana kita pandai dan terampil menghadapi kesulitan, menghadapi ketidakberesan, menghadapi kerudetan, menghadapi masalah. Sekali lagi, saya ulangi, ketenangan hidup itu bukanlah tenang tanpa masalah dan tanpa karudet. Tapi ketenangan hidup itu adalah keterampilan kita menghadapi, menjalankan, mengatasi masalah. Hidup itu diciptakan oleh Allah plus masalahnya. Kalau hidup tidak mau ada masalah, mendingan jadi ucing weh. Ucing mah masalah. Jadi hidup itu satu paket dengan masalah. Bahkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 itu jelas Allah bilang, apakah aku biarkan mereka itu mengatakan aku beriman tapi mereka itu belum aku uji. Masalah itulah yang membuat kita bertahan dan bertuhan. Nah, bertahan dan bertuhan itulah mari kita temukan dalam surat Al-Fatihah yang sudah kita hafal. Sangat hafal. Mencari ketenangan hidup. Jadi ini adalah senjata mustika kita dalam menjalani hidup dalam surat Al-Fatihah. Makanya disebutnya Ummul Quran. Ya. Surah Al-Fatihah. Mari saya bukan ahli tafsir, tidak. Tapi saya berusaha merenungi dari sisi bahasa. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim pertama kali adalah diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibu-ibu, Bismillahirrahmanirrahim ketika diucapkan, ketika dimasukkan dalam pikiran dan hati, ini punya kekuatan dahsyat, sangat dahsyat. Untuk itu, dalam waktu yang singkat ini, mari kita renungi, resapi bagaimana Allah akan menghadirkan kehidupan kita ini terarah ketika kita awali dengan Bismillahi dengan nama Allah. Ketika di situ, in the sake of God Almighty, hanya untuk mengejar
asma Allah yang Maha Agung, maka semuanya dikecilkan sama Allah. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita hidup bismillahi, ketika kita menjalani aktivitas kita bismillahi dengan nama Allah yang Maha Besar, yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka segala sesuatunya Allah kasih mudah. Segala sesuatunya Allah kasih dengan spirit Ar-Rahman Ar-Rahim. Pertanyaannya, kenapa saya sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Saya sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita kembali pada hati kita adalah seberapa yakinnya kita memahami Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ketika kita melakukan sesuatu, menghadapi sesuatu, ada spirit Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dipastikan Allah pun akan mengucurkan kerahman rahimannya. Maka segala apapun aktivitas kita diliputi the mercy and blessings. Penuh dengan kebarokan, penuh dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu-ibu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bilang seperti ini. La tahmil hammad dunya, pakai H gede. La tahmil hammad dunya fa innaha lillah. Dalam hidup jangan ambil pusing dengan masalah duniawi. Fa innaha lillah. Dunia ini milik Allah. Jangan ambil pusing. Kenapa? Bukan milik kita. Seperti halnya pernah saya sampaikan ke ibu-ibu. Saya punya mobil. Ibu pusing nggak mikirin pajak mobil saya? Enggak. Karena mobil itu mobil siapa? Mobil saya. Ngapain pusing mikirinnya? Mobil muhajir. Ngapain gua pikirin? Bayar pajak ya gua yang bayar, bukan. Itu kan seperti itu. Nah sekarang Allah udah bilang, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Selesai. Kalau itu milik Allah, kenapa kita ambil pusing dengan masalah dunia? Life is simple thing, we have to make it complicated. Hidup itu sederhana. Pikiran kita, gengsi kita, prestis kita yang membuat hidup ini jelimet. Kang, saya ada buras dah. Pak Abul ya. Pahit. Minum kopi pahit, lihat ibu-ibu jadi amis ya. Mau aing deket ibu-ibu, diabetes naik. Ibu alhamdulillah ya. Udah. Itu sederhana. Ngapain? Dunia nih, ada perumpamaan begini. Bukan perumpamaan, ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan ini. Inna dunya darul tiwa laisa darus tiwa. Dunia ini itu jalannya gujla-gajluk. Apa gujla-gajluk? Ampul-ampulan begini. Kata Nabi. Lika-lika mah kieu sih mah kumaha sih? Itu tah. Gujla-gajluk. Laisa darus tiwa. Bukanlah dunia itu jalannya lurus mulus rahayu, enggak. Gini. Begini. Itu kata Nabi. Dan di dalamnya banyak ujian kata Nabi. Dan di dalamnya itu banyak kesedihan. Makanya ketika kita hidup di dunia sedih, emang tempat kita banyak ujian. Waktu itu saya lagi duduk
di tempat imam di Masjid Raya. Tiba-tiba ada orang duduk di samping saya, plek weh. Bah, saya baru sadar ya, dunia ini tempat kita ujian. Ari sia karak sadar geus sarua sia teh. Kadang-kadang orang gitunya. Iya dunia geus. Kalau ada kesulitan apa kabul ini dunia. Nah, faman arafah kata Nabi, barang siapa yang tahu tentang karakteristik dunia, ketika dia menemukan kesenangan dia tidak terlena. Kenapa? Karena ada kesedihan yang sedang nunggu. Ketika sedih dia pun tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kenapa? Dunia. Up and down, easy come and easy go. Dengan bismillah, dengan nama Allah, udah dunia di tangan Allah. Keun kumaha nu bogana. Cek kumaha aing we sia. Sia mah golek kumaha aing we geus sia. Tuturkeun we ka hayang aing sia. Saya kata ibu, emang Allah nyebut suak sia. Udah nyebutnya. Udah tuturkeun ka hayang Allah geus we. Bu, tuturkeun ka hayang Allah. Tunya biar mantap, biar monyong. Tuturkeun. Ikut aja bola selesai. Nah ini satu ya. Ini kata Ibnu Qayyim. La tahmil hammad dunya fa innaha lillah. Jangan pusing dengan urusan dunia. Kenapa? Dunia milik Allah. Makanya kenapa kita ini suka sakit hati dan bersedih hati? Karena kita memiliki, kalau merasa memiliki melekat. Pak Dirman meuli mobil anyar ngiridit baret nu ceurik mobil apa Pak Dirman? Baret tuh. Kenapa? Karena melekat. Hati kita melekat di mobil. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wala tahmil hammar rizqi fa innahu minallah. Jangan pusing dengan rezeki. Kenapa? Rezeki itu dari Allah dan Allah yang ngatur. Walaupun rezeki itu ada di dasar laut, kalau kata Allah datang ke kita. Walaupun rezeki itu dipisahkan oleh dua gunung yang berjauhan, kalau kata Allah dekat milik kita. Tetapi kalau bukan rezeki, walaupun sudah nempel di bibir gini, aican rezeki moal kaasaan ku urang. Moal. Coba. Saya waktu itu terjadi ketika anak saya dirawat karena bilirubin dirawat di rumah sakit orang beureum keneh. Malam-malam saya datang karena ruangnya ruang bayi ya. Saya tidur di selasar rumah sakit di rumah sakit inisialnya PMI. Bisa ya. Karena waktu itu di sini nggak ada inkubator naon baheulanya. Rumah sakitnya belum kayak gini dulu, masih kayak rumah zaman dulu ya. Nih hebatnya Allah ngasih rezeki nih, keren. Saya datang tidur pakai kardus dengan penunggu yang lain. Kita tidur di selasar rumah sakit, banyak di situ. Ngalampar kardus. Subuh-subuh itu ada nenek sama cucunya bawa nyiruk
bawa termos, jualan kopi. Saya berpikir, ya Allah, nggak lama dokter datang. Keren. Betapa hebatnya Allah mengatur rezeki. Mohon maaf, karena orang sakit, Allah turunkan rezeki untuk tenaga kesehatan. Bener nggak? Karena kita sang penunggu yang sakit datang, Allah kirimkan rezeki si nenek-nenek itu. Si nenek itu mendapatkan rezeki lewat siapa? Lewat kita yang menunggu. Begitu dan begitu. Apiknya Allah ngasih rezeki. Keren. Saya tercenung, ya Allah, ya Rabb, betapa rapih ya Allah ngasih rezeki ke kita. Makanya jangan anggap kecil rezeki. Apapun itu. Ibu-ibu di sini, ibu-ibu mendapatkan rezeki yang luar biasa. Ibu-ibunya didinya biasa calik, didinya punya ngaji di dia. Bener? Ibu cok nyepeng duit 10 juta tapi di ICU daik tuh. Daik tuh. Tuh. Alhamdulillah. Hayo nyokol duit 10 juta kieu. Tapi di pakai selang. Daik tuh. Ibu ayeuna sangat. Benar tak? La tahmil ham rizq. Jangan pusing dengan rezeki. Ketika kita minta kekayaan, kita lupa tubuh kita ini kekayaan. Tubuh ini kekayaan. Ini saya masih belum ini. Pak dokter kemarin saya diperiksa mata di sini sudah dioperasi. Alhamdulillah udah dioperasi katarak 1 nih. Dokter mata teh siapa nih? Dokter siapa? Apa? Laki-laki. Dokter Rino. Dokter Rino. Wah, ini katarak katanya. Katarak. Nah, ini kalau ini jam 9 pagi nih, Bu. Udah dokter ini asar. Jadi ketika bentak 2 dana, masih ini ya. Kekayaan. Contoh seperti itu. Sok tanyakin, boga penyakit. Boga banda sabar lagi siap dikorbankan gabe asal aing cager. Bener deh. Asal aing cager pokoknya paluli aing berada gitu. Gitu ya. 3. Ya, rezeki ya Bu ya. La tahmil hammal mustaqbal fa innahu biyadillah. Jangan ambil pusing dengan sesuatu yang belum terjadi di masa depan. Yakin bahwa segala urusan itu di tangan Allah. Yang terpenting hari ini kita berbuat baik selesai. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini kenyataan. Hari ini malah misteri. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada jam 12 nanti, nggak tahu. Saya punya sahabat ibu-ibu kemarin subuh meninggal, baru tadi menyolatkan karena di Kediri dia guru bahasa Inggris, ngajar di Pare. Subuh-subuh sholat, keluar sebentar, masuk meninggal. Voice note terakhir, sedih saya sebelum beliau meninggal itu kasih voice note ke saya itu. Voice note-nya itu adalah Abah harus berazam. Harus berazam kembali bikin OMI, 1 Minute Inspiration. Memberikan inspirasi, dia terus ikutin. Meninggal. Jadi ibu-ibu, jangan remehkan siapapun yang ada di depan kita. Jangan sakiti siapapun yang ada di depan kita. Siapa tahu itu pertemuan kita yang terakhir. Hati-hati. Kita nggak tahu ya, mulai sekarang Ibu ya. Maafin saya Bu ya. Kita nggak tahu. Tahu-tahu ibu-ibu bawa duluan.
Saya meridho belakangan juga. Pantainya ho. Kemarin saya kultum beri UI kamu kultum juhur kemarin. Kultum. Itu tiba-tiba gelap hitam, apa namanya? Poek, apa poek? Gelap. Wong aja, udah gini aja nih. Wah, game over ya. Benar. Gitu. Bu ya. La tahmil hammal mustaqbal fa innahu biyadillah. Jangan pusing dengan sesuatu yang belum terjadi pada masa esok. Kenapa? Segala urusan di tangan Allah. Yang terpenting adalah dua. Punya iman, punya amal soleh. Karena amal soleh itulah hukum kekayaan energi. Energi yang kita lakukan hari ini tidak bisa musnah. Tapi dia berubah bentuk. Apapun yang kita lakukan hari ini yang terbaik, dia akan datang dengan kebaikan di hari depan. Jangan sampai masa lalu membunuh masa depan. Memaafkan tidak akan pernah menghapus apa yang terjadi pada masa lalu. Tapi dengan memaafkan bisa mencerahkan hari esok. Maafkanlah. Selengker. Bener sih ibu selengker tanya. Ya, gitu ya. Lantas apa yang harus kita pusingkan dalam hidup? Apa yang kita pikirkan dalam hidup? Yang harus kita pikirkan, yang harus kita pusingkan dalam hidup adalah ihmil hamman wahidan faqat turdillah. Yang harus kita pikirkan dalam hidup itu adalah bagaimana caranya kita membuat Allah bahagia. Bagaimana membuat Allah itu ridho sama kita. Fa in aradaita Allah li'annaka law aradaita Allah, karena kalau kamu berhasil membuat Allah ridho kepadamu, ardaka, Allah ridho kepadamu, wa agnak, Allah akan mengkayakan kamu, wa kafak, dan Allah akan mencukupkan kamu. Kalau Allah ridho non teu mana? Ridho. Wa kafak, Allah cukupkan. Wa gina, Allah akan mengkayakan kamu. Tuh. Ini baru bismillah ya Bu ya. Bismillah. Yang berikutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, spirit ini. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun job desk kita, mohon maaf, dari cleaning service sampai direktur semuanya ketika ada spirit Ar-Rahman, Ar-Rahim, hospitality. Ar-Rahman, Ar-Rahim, spirit bekerja kita penuh dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, penuh dengan kasih dan sayang. Orang melihat kita aja udah adem. Gimana tuh Pak? Njo banget orang kos cuka biang. Oh, nutanya gering makin gering sih. Sih tanah itu sih. Coba kalau wajahnya enak dipandang, asik. Omongannya selalu kata-kata yang dikeluarnya itu apa coba? Kata-katanya apa? What can I do for you? Wah, keren. Kalau kita sudah terbiasa mengatakan what can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Keren. 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 What can I do for you? Ulah beungeut teh aya meureun. Sia mah beungeut bereun. Ya, banget bereun. Ketika kita semua Ar-Rahman, Ar-Rahim, selalu spiritnya what can I do for you? Can I help you? Wah, keren. Ainu tiasa dibantos? Keren. Ini diuber-uber rezeki, Bu. Orang seperti diuber-uber rezeki. Serius. Diuber-uber rezeki. Kata siapa? Kata Nabi. Maka sebentar. Gedeng. Can ngopi.
Tuh. Langsung masuk. Innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seorang hamba, menolong seorang hamba. Maka al-'abd, selama hamba itu suka memberikan pertolongan bagi orang lain. Ketika kita selalu mengatakan what can I do for you, what can I help you, menawarkan bantuan, Allah tidak segan-segan untuk memberikan bantuan. Ini kata kuncinya. Pengen cepat-cepat ditolong Allah, banyak kita ini menolong orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun profesi kita ya, ibu-ibu yang bintroh ya ini ya. Bintroh ya? Ini ibu yang di depan? Atau perawat? Alhamdulillah ibu-ibu yang bintroh ya, usianya sudah subhanallah ya, sudah usia purnawirawan. Tapi ibu-ibu terus memberikan amal solehnya masuk ke ya, Lolita lolos 50 tahun. Tapi tetap ibu-ibu ingin terus spiritnya, aku ingin Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu. Kalau sudah irhamu man fil ardi, sayanglah yang ada di alam semesta, maka kita akan disayangi oleh penduduk langit. Ya. Itu ibu ya, hukum kekekalan energi. Kita Ar-Rahman Ar-Rahim, kita suka memberi, pemurah, pengasih, penyayang, kita pun akan diperlakukan sama oleh penduduk langit. Oh ya. Bahkan almarhum Arifin Ilham itu, penuturan keluarganya itu, beliau itu saking membiasakan sedekah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu suka ngambil gula, Bu, diaurkeun, Bu. Diaurkeun itunya. Ditaburin dengan niat ingin sedekah ke semut. Saya ketika di rumah masih banyak burung gitu kan. Kadang-kadang dulu sih sekarang geus kaduanya da manuknya sudah pada kabur. Kalau pagi-pagi banyak manuk di rumah itu, udah aja sedekah beras sakeupeul. Manuk daang sia tah, datang. Terus sedekah cacing. Sedekah cacing. Siram ini, loba cacing, Pak. Niatkeun sedekah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian tenang hidup kita. Apapun ceritanya, bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kulakukan atas nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, aktivitasku, job deskku, pekerjaanku, Ar-Rahman Ar-Rahim, spiritnya adalah memberikan kasih dan sayang. Seperti halnya Allah memberikan kasih sayang kepadaku. Kita jangan pintar kodek, saudara-saudara. Kebaikan kita tidak sebanding dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Terus berikutnya, nah ini yang berikutnya supaya hidup nggak baper nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berarti apa? Pujian milik siapa? Berarti pujian milik kita bukan. Kenapa kita suka baper ketika kita melakukan kebaikan gak ada yang muji? Kuhul aing. Nyebutnya mun orang Sunda. Nyebut ngobrol tuh aing kieu aing boro-boro aing anu muji cenah. Bahasa itu kan enggak beli, bilangnya makasih. Makanya kita sebagai orang yang beriman itu barang man yaskurillah barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Man yaskurinas lam yaskurillah. Artinya apa? Kita berterima kasih kepada manusia. Mengucapkan terima kasih.
Ini artinya apa? Manusia itu punya kecenderungan ingin dipuji, ingin dianggap. Tetapi ketika kita tidak dipuji, please kembali alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita nggak dipuji, oh nggak apa-apa. Memang pujian itu milik Allah kok. Saya dipuji bukan karena saya pantas dipuji. Kenapa? Karena Allah menutup aib saya. Selesai. Coba dibuka aibnya. Tong naik sama kamu naik nyaho modalna. Barang sana. Ketika kita dihina, ya teleng weh. Da kita mah hamba Allah yang hina itu. Laqad Bani Adam, Allah muliakan anak cucu manusia, anak cucu Adam. Yang paling mulia itu karena ketakwaannya, bukan karena pangkat, jabatan, keturunan, enggak. Ketika kita dihina, geus teleng we geus da kita mah. Apa atuh? Kan sering saya sampaikan, Rasulullah SAW ditanya, "Man anta ya Muhammad?" Siapa dirimu wahai Muhammad? Rasulullah tidak mengaku ana rasuluk, ana nabiyuk, ana habibuk. Aku adalah rasulmu, aku adalah nabimu, aku adalah kekasihmu. Enggak. Apa yang dijawab Rasulullah? Ana abduka dhaif wal mudhnib. Aku adalah hambamu yang penuh dosa dan banyak kehinaannya. Nah, makanya ketika alhamdulillahi rabbil alamin, kita resapi bahwa mari kita meresapi, jangan meres kebo ya. Meresapi kalimat ini, ya Allah. Ya. Udah. Ketika kita dicaci maki, ya kita nggak bakal jadi sampah. Tarima, guys. Tarima. Saya pernah, Pak, Bu, dicaci maki, beak bersih, beak guys. Ripuh guys, cici mah, cicing we guys. Da aing mau paeh sia kukumaha ge. Seuri we guys. Capek guys kita keunana guys. Malah jadi baik orangnya. Dia caci maki, kita caci maki, udah sama-sama. Maki-maki memang repot. Contoh ya mau apa? Nang saya nyet, buat nyet. Nang saya anjing, sia. Berarti mainan monyet ya anjingnya, nyet. Saya tuh suka prihatin ya, ngeri juga ya sekarang tuh kata-kata geus mau abah ya. Ya. Udah mau abah kata-kata anjing ya. Orang Sunda kan yang memberikan nama kuliner di dunia. Karena orang Sunda. Ada orang Amerika ke Jalan Braga, orang-orang Bandung lagi makan surabi kapanasan. Panas anjing, tanya sama orang bule, what is that? Hot dog. Hot dog. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah tenang aja. Gak usah baper gimana. Gak apa-apa. Yang namanya setan itu selalu salah. Malaikat selalu benar. Manusia bisa benar, bisa salah. Ketika kita benar, jangan merasa paling benar. Dan kebenaran itu milik Allah. Ketika orang lain benar, akui sportif, lu benar. Ketika kita salah, akui sportif, gue salah. Dan siap berubah. Ketika orang lain salah, jangan sudutkan dia dalam kesalahan. Siapa tahu kita akan melakukan hal yang sama di suatu hari nanti. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya disunahkan kan ketika kita menghadapi sesuatu yang enggak mengenakan, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap segala puji bagi Allah. Pasti Allah itu punya rencana di balik apa yang tidak kita sukai. Ada aja. Asal kita mau buka hati kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, penguasa alam. Udah. Ibu-ibu, ada doa Nabi Muhammad SAW
dalam hidup itu pernah saya sampaikan di sini. Doanya gini. Allahumma inni as'aluka mi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau yang maha mengetahui atas segala sesuatu yang gaib. Kita nggak tahu. Wa qudratika alal khalqi, dan hamba memohon kemahebatanmu, kemahadigdayaanmu, kemahamampuanmu atas segenap makhluk. Kita nggak tahu apa yang akan dilakukan makhluk itu kepada kita, kita nggak tahu. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, Bu. Nabi Musa nggak tahu, Bu, sekali lagi. Nggak tahu Nabi Musa ini. Laut itu akan terbelah di hadapannya. Di depannya laut yang dalam, di belakangnya Firaun mau bedog di kadek syaku aing. Nabi Musa tidak tahu. Nabi Ibrahim tidak tahu. Nggak tahu yang namanya api itu menjadi dingin ketika membakar dirinya. Nabi Nuh alaihissalam tidak tahu. Yang dilakukan adalah bikin kapal, perahu di atas gunung. Nggak tahu bakal ada banjir bandang sampai ke gunung. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ibu-ibu bekerja di rumah sakit Islam seperti ini. Ikutin aja udah. Dengan spirit Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Wa qudratika alal khalqi. Kedepannya seperti apa? Al-mustaqbal. Ya. Berikutnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah kita bahas ya. Ini menjadi spirit kehidupan kita, Bu. Karena spirit kehidupan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang menebarkan pemurah dan kasih sayang kita. Kan itu modal kita, Pak, Bu. Modal kita. Modal kita. Ya. Maliki yaumiddin. Udah. Sang penguasa hari pembalasan adalah Allah. Jangan pun di dunia. Ya. Di akhirat sana Allah yang menguasai. Artinya apa? Pangkat, jabatan, kemampuan, kehebatan, apa coba? Selesai. Makanya tenang. Ketika sudah mau masa pensiun, tenang. Allah kasih semuanya untuk kekuasaan atas izinnya. Maliki yaumiddin. Nah ini nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tenang hidup. Tenang hidup. Selagi kita ibadah, selagi kita bersujud kepada Allah, nasta'in. Kita minta pertolongan kepada Allah. Kata Allah dalam surat Yunus ayat 103. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Aku sendiri yang turun tangan membantu orang-orang yang beriman. Kata Allah. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Yang demikian itu aku sendiri. Haqqan alaina. Aku berkewajiban membantu menolong orang yang beriman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu-ibu, salah satu kenikmatan besar dalam hidup kita adalah, saya ulangi sekali lagi. Salah satu kenikmatan besar dalam hidup kita ini adalah kita masih bisa sujud. Salah satu kenikmatan besar dalam hidup kita yang harus kita syukuri adalah kita masih bisa sholat. Kita masih bisa berdoa. Bahaya kalau kita sudah tidak mampu berdoa. A'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidup tenang. Selagi aku beribadah,
Kalau sudah falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Kalau kita beribadah, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Allah akan bebaskan kita dari rasa kelaparan. Wa amanu min khauf, dan Allah memberikan keamanan kita dari rasa takut dengan syarat. Saya ulangi sekali lagi. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Artinya beribadah. Kalau ibadah kita benar, nasta'in at'amahum min ju'. Allah bebaskan kita dari rasa kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan kita keamanan di dalam hidup dan kita terlindung dari rasa takut. Ibu-ibu coba nih. Sekarang kita amanu min khauf. Ibu-ibu dari rumah ke sini aman enggak? Sampai sini aman enggak? Kebayang saudara-saudara kita yang di Sumatera, yang di Aceh. Kebayang, Bu. Sekarang jalan-jalan sudah putus. Kebayang enggak ibu-ibu nih pulang dari nauzubillah, pulang tiba-tiba jalan di situ melobok coba. Melobok, tahu nggak melobok? Longsor. Amanu min khauf. Alhamdulillah ini kuat. Kan terjadi masjid. Alhamdulillah. Amanu min khauf. Iya, lantai itu meroboh. Kabayang tuh ibu-ibu di dinya tah, Bu. Ibu yang di situ yang di bawah speaker. Coba mau speaker murah coba. Ih, bener. Coba mau speaker murah. Amanu min khauf. Boleh jadi itu speaker itu, bener speaker namanya ya? Salon. Kalau speaker ini. Boleh jadi itu tidak jadi jatuh. Kenapa? Sholat malam ibu-ibu ditahan. Kita nggak tahu. Ingat sekali lagi. Alul. Semuanya kita nggak tahu. Tuh, murah tuh. Makasih. Berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Hidup akan tenang. Kita temukan kehidupan yang tenang itu. Kita selalu bergantung sama Allah. Kita selalu minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Tunjukkan jalan yang penuh dengan keberkahan. Kita jangan overconfidence. Kita yakin dengan apa yang kita lakukan. Maaf. Allah sang sutradara. Aktor utama, sekali lagi, aktor utama akan diberikan peran yang berat oleh sang sutradara. Kalau kita mau jadi bintang film, pengen aktor utama apa figuran, Bu? Makanya perannya berat. Mun figuran ngaliwat, itu menang. Kita harus jadi aktor utama. Kalau mau aktor utama, siap-siap menerima skenario yang berat. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Ibu ya, kita minta hidayah dari Allah. Kita nggak tahu, Bu. Sekarang dunia udah seperti ini. Ya Allah, ya Rabbi. Saya punya orangnya baik sekali, baik luar biasa. Baiknya luar biasa. Luar biasa udah. Luar biasa udah. Bahkan ketika saya di Tanah Suci, saya dikirim sejumlah uang, bukan untuk saya, Ibu. Pak Muhajir tolong cari jamaah haji lansia. Tolong kalau mereka mau pulang haji dari sini oleh-olehnya. Pada senang. Tapi ketika cobaan datang dari Allah, ceger aja. Dia orang jujur dong ini, difitnahnya luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan jalan kebaikan. Dipitnahnya luar biasa.
alhamdulillah dia terbebas. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ya dalam tugas ya bapak-bapak ya yang di RS ini ihdinas siratal mustaqim, supaya Allah memberikan jalan yang lurus menyelamatkan kita dalam pekerjaan kita. Amin. Kan yang namanya ibu-ibu, bapak-bapak makan nasi beras Cianjur pulen, enak nggak? Tapi kerasa kalau ada batu petrak we nyeri teu kerasa, tidak tahu habak beletrak kedengenah gawe ceder aya we. Makana ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan yang penuh dengan kebaikan, jalan yang penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada para nabi, para sahabat, para tabi'in salafus saleh. Bukan jalan yang penuh dengan kemurkaan Allah. Nauzubillah. Nah ini ibu di rumah tolong lihat lagi surat Al-Fatihahnya, resapi lagi, tenangin lagi baca surat Al-Fatihahnya, tenangin lagi surat Al-Fatihah biar mantep. Bismillah. Doa apapun ada di surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillah. Ya demikian Bu, salah satu kesimpulan, bukan kesimpulan, spirit hari ini, mari kita laksanakan job desk kita, pekerjaan kita, aktivitas kita dengan spirit Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Menjadi pribadi-pribadi penebar kebaikan, menjadi pribadi-pribadi penebar kemaslahatan, menjadi pribadi-pribadi spiritnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang mencontohkan kita dengan sifat yang pemurah dan pengasih. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.